Anime ini bercerita tentang seorang pemuda bernama Shina Kazuya yang meninggal setelah menyelamatkan seseorang lalu hidup kembali di dunia lain sebagai anak bangsawan bernama Kain. Saat pertama kali terbangun, ia berpikir dirinya selamat dan sedang berada di kamar yang mewah. Tapi saat melihat ke arah cermin, dia terkejut karena tubuhnya berubah menjadi anak kecil. Selain itu, dia juga ditemani oleh orang-orang yang tidak ia kenal. Padahal itu adalah ibunya dan pelayan yang mengasuhnya. Dengan begini, maka dia dapat memastikan kalau dirinya mati dan berpindah ke dunia lain. Menurut keterangan ibunya, sebelum Kain terbangun, dia sudah tertidur selama seminggu. Makanya mereka memaklumi tingkah lakukan yang berbeda dari sebelumnya. Namun, dikarenakan sebelumnya dia pernah menjadi anak remaja, maka dia sedikit kesulitan dalam menjalankan kesehariannya. Lalu saat diberitahu kalau di dunia itu ada sihir, Ken jadi bersemangat ingin segera menguasainya. Sebelumnya, Ken adalah murid SMA, makanya dia bisa mengetahui huruf dan pandai dalam berhitung. Kedua orang tuanya sangat bangga kepadanya. Mereka beranggapan mungkin saja putra mereka itu anak yang jenius. Setelah menguasai huruf, Ken minta izin kepada ayahnya untuk mempelajari ilmu sihir. Ayahnya tentu saja mengizinkannya, tapi dia harus memulainya dari membaca buku terlebih dahulu. Sejak saat itu, dia belajar dengan kakak perempuannya sambil mempraktikkan sihir secara diam-diam. Selain belajar tentang sihir, Raine juga mengajarkannya sejarah tentang negaranya. Hal ini membuat dia tidak sabar untuk segera pergi keluar rumah. Singkat cerita, Ken sudah berusia 5 tahun. Di usianya yang kelima itu, dia harus melakukan pembaptisan untuk mendapatkan status kekuatannya. Kemudian, ketika dia berada di depan 7 patung dewa, terjadi kejadian yang tidak terduga. Patung itu tiba-tiba bercahaya dan membawa kesadarannya menuju alam dewa. Di dalam alam bawah sadarnya, Ken bertemu dengan 7 dewa. Mereka menjelaskan kalau kematiannya itu tidak terduga. Sebenarnya, tanpa melakukan perlawanan pun, penjahat itu akan tersandung dan ditahan orang sekitar. Tapi dikarenakan Kain ikut campur, maka dia menjadi korban dan kriminal itu masih berkeliaran. Namun, dikarenakan dia meninggal karena kebaikan, maka Dewa Bumi meminta Dewa Reinkarnasi untuk menghidupkannya kembali. Hanya saja, mereka telah menyegel sebagian ingatannya supaya mentalnya tidak terganggu. Meski sebagian ingatannya telah disegel, Ken tidak mempermasalahkannya. Karena ingatannya cepat pulih, ia bisa belajar huruf dan sihir serta hidup bahagia bersama orang tua dan kakak-kakaknya. Dewa sihir sangat suka dengan sifatnya. Dia akan memberikan berkah agar keterampilan sihirnya meningkat pesat. Dewa yang lain juga melakukan hal yang sama, sehingga status dan keterampilan Kain berada di level maksimal. Setelah pembaptisan, ayahnya menyuruh Kain untuk menunjukkan status miliknya. Karena memiliki firasat buruk tentang itu, Kain langsung mencari alasan untuk menghindarinya. Lalu, saat Kain melihat statusnya sendiri, ia menerima berkah dari 7 dewa dan levelnya melampaui level tertinggi semua orang. Selain itu, dia juga mendapatkan kemampuan sihir pencipta. Dengan sihir tersebut, dia bisa merahasiakan status aslinya dari semua orang. Namun dikarenakan jumlah berkahnya tidak seperti orang normal, maka ayahnya melarang dia untuk menunjukkan statusnya pada siapapun. Menurutnya, Ken bisa sukses di semua bidang, tapi pada saat yang sama menjadi ancaman bagi negara. Oleh karena itu, ayahnya meminta supaya tidak ada orang lain yang mengetahuinya. Kemudian, ketika Ken kembali ke kamarnya, ia menemukan ada buku sihir untuk melakukan pemanggilan. Dengan harapan bisa memanggil hewan yang lucu, ia pun mencoba sihir tersebut. Namun, dia harus segera mengembalikannya karena yang terpanggil adalah iblis mengerikan. Dikarenakan tidak bisa menjadi penerus ayahnya, maka Kai memutuskan untuk menjadi petualang. Dia mengatakan itu kepada orang-orang saat hari perayaan ulang tahunnya. Untuk menjadi petualang, maka dia harus banyak latihan. Oleh karena itu, ayahnya akan mencarikan tutor untuk menemaninya ketika latihan. Kain sangat menantikan hal tersebut. Dia membayangkan yang datang adalah orang kuat atau penyihir hebat. Tapi ternyata tutor yang dipilih oleh ayahnya merupakan petualang muda. Mili dan Nina adalah petualang peringkat D yang akan melatih Ken selama 3 tahun. Saat pertama kali latihan, Mili langsung dikejutkan dengan kemampuan berpedangnya. Meskipun usianya baru 5 tahun, dia sudah membuat Mili kewalahan saat latihan tanding dengannya. Nina juga dibuat terkejut olehnya. Dia tidak menyangka kalau Ken menguasai semua elemen, bahkan tidak menggunakan rapalan. Hal ini membuat Mili dan Nina beranggapan sudah tidak ada lagi yang bisa mereka ajarkan. Sejak masih kecil, Ken dilarang pergi keluar rumah. Oleh karena itu, dia meminta kepada tutornya untuk belajar di luar saja.
Dengan kemampuan Ken saat ini, Millie beranggapan mungkin lebih baik latihan di luar, karena jika seperti ini terus, maka mansion itu akan hancur. Ayahnya tidak keberatan dengan usulan tersebut, tapi mereka harus pulang tepat waktu dan tahu batasan dirinya sendiri. Setelah itu, mereka pergi ke area yang jauh dari pemukiman. Di sana, Ken diminta menghancurkan target dengan memakai sihir menengah. Kain mencoba mengikuti perkataan tutornya, tapi sihir yang dia keluarkan malah melewati sihir level menengah. Tak berselang lama, Millie menyadari kalau ada monster yang sedang mendekat. Monster itu disebut kelinci pembunuh yang sering menyerang orang-orang. Kain baru pertama kali melihatnya, tapi dia bisa langsung mengalahkannya hanya dengan satu kali serangan. Millie dan Nina sudah tidak terkejut lagi dengan hasilnya. Berhubung waktunya masih banyak, mereka memutuskan untuk melanjutkan berburunya. Berkat Millie dan Nina, Ken bisa mendapatkan pengalaman baru. Selanjutnya, mereka mengunjungi serikat untuk mencari informasi tentang monster yang lebih kuat. Tidak lama setelah masuk ke dalam serikat, ada beberapa petualang yang mencari gara-gara. Petualang itu mempermainkan Millie dan Nina karena peringkatnya lebih rendah dari mereka. Perbuatan para petualang itu sudah tidak bisa dimaafkan, makanya Kain segera turun tangan untuk menghentikan perbuatannya. Awalnya dia berbicara secara baik-baik, tapi karena ucapannya tidak didengar, Kain pun memaksanya dengan ilmu bela diri. Petualang itu tidak mau menyerah begitu saja. Dia berani mencabut pedangnya meski lawannya hanya anak kecil. Walau begitu, Kain masih tidak terkalahkan. Dengan mudahnya, dia dapat menghindari setiap serangan, lalu membalas dengan pukulan yang lebih kuat. Nina berterima kasih kepada Kain karena sudah melindunginya. Selanjutnya, giliran dia yang akan melindunginya. Setelah 3 tahun latihan, maka kontrak mereka sebagai tutornya kini sudah habis. Sebagai terima kasih karena telah mengajarkannya dengan baik, Ken ingin menyiapkan hadiah. Dia akan memberikan hadiah tas sihir yang dibuat oleh dirinya sendiri. Untuk membuat tas sihir, maka diperlukan bahan-bahan yang berasal dari monster. Oleh karenanya, secara diam-diam ia memasuki area hutan untuk memburu monster terkuat yang ada di sana. Perbuatan yang dia lakukan membuat prajurit beranggapan ada monster yang mengamuk. Tapi setelah pasukan dikerahkan, mereka tidak menemukan apa-apa kecuali sapu tangan miliknya Kain. Pada hari selanjutnya, Kain memberikan tas sihir buatannya kepada dua tutornya. Hal ini membuat mereka terkejut karena tas sihir buatannya itu setara dengan harta nasional. Dengan begini, maka Kain dinyatakan lulus. Sebelum berpisah, Millie dan Nina mencium pipinya. Mereka berterima kasih kepada Kain sambil mengatakan pasti akan datang jika Kain membutuhkan bantuan di masa depan. Di saat usianya sudah mencapai 10 tahun, Ken beserta rombongannya pergi menuju ibu kota. Kali ini, ia akan menghadiri acara wajib khusus bagi putra bangsawan. Rainy tidak sabar ingin segera tinggal di ibu kota bersama Kain. Tapi karena usianya baru 10 tahun, Ken belum bisa masuk sekolah seperti yang dilakukan olehnya. Jauh di depan mereka ada rombongan kereta kuda yang diserang oleh monster. Dengan sihir pendeteksinya, Ken langsung menyadari penyerangan itu. Oleh karena itu, dia segera melompat dari kereta kuda lalu menggunakan sihir angin untuk mempercepat pergerakannya. Tidak lama setelah itu, Ken sampai di lokasi penyerangan. Saat tiba di sana, dia langsung membantu para kesatria yang melindungi kereta kuda. Dengan kemampuan sihirnya, satu persatu monster dapat dikalahkan. Dan juga menggunakan ilmu berpedangnya untuk menghabisi semua musuh yang ada di sana. Setelah mengalahkan musuh, Ken menyembuhkan para kesatria yang mengalami luka-luka. Dia juga bersedia membawa orang yang telah gugur dengan sihir penyimpanannya. Setelah kesatria disembuhkan, Putri Terastia dan Putri Bangsawan Silk keluar dari kereta kuda. Mereka berterima kasih kepada ayahnya Kain karena sudah membantunya dalam bahaya. Lalu ketika Kain memperkenalkan diri, Terastia dan Silk mendekatinya dan berterima kasih juga kepadanya. Mereka berdua sudah melihatnya bertarung dari jendela, makanya Kain diperebutkan dan dipaksa menemani mereka dengan alasan keamanan. Selain alasan keamanannya, Terastia dan Sid juga tampak menyukainya. Mereka tak bisa menjauh dari Kain dan selalu memegang tangannya di sepanjang perjalanan. Selain itu, mereka berdua juga memaksanya untuk menginap di ruangan yang sama. Sementara Kain tidak bisa menolaknya dan terpaksa menuruti semua keinginan mereka.
Beberapa hari setelahnya, mereka pun tiba di ibu kota. Saat tiba di sana, wakil komandan kesatria menghampirinya lalu berterima kasih karena sudah melindungi mereka. Selain berterima kasih, kesatria itu juga menyampaikan pesan Kain harus segera menemui raja. Tampaknya raja ingin berterima kasih kepadanya karena sudah menyelamatkan putrinya. Setelah tiba di istana, pihak kerajaan mengumumkan Kain telah menyelamatkan putri dari serangan monster. Setelah membasmi monster sendirian, dia juga menyembuhkan yang terluka dan membawa kesatria yang gugur ke ibu kota. Atas pencapaian tersebut, raja memberi hadiah gelar bangsawan, koin platinum dan satu mansion. Namun dikarenakan usianya masih muda, maka ada beberapa bangsawan yang menentang keputusan tersebut. Tapi mereka tidak bisa membatalkannya karena raja sendiri yang memutuskannya. Setelah diberi gelar bangsawan, Ken diminta oleh raja untuk menemuinya di ruang tamu. Sebagai seorang ayah, raja dan ayahnya Sil ingin mengucapkan terima kasih secara langsung kepadanya. Selain berterima kasih, raja juga ingin membahas apa yang akan dilakukan ke depannya. Karena sudah punya gelar bangsawan, Pen akan diberi upah sesuai dengan aturan. Selama itu diperlukan untuk memenuhi kebutuhannya saat tinggal di dalam mansion. Setelah itu, mereka melakukan diskusi yang sangat penting. Raja bertanya kepada Kain apakah dia mau menikahi putri Celestia dan juga putri bangsawan Sylph. Pernikahan resminya tentu saja harus menunggu mereka dewasa. Untuk sekarang, mereka bisa bertunangan terlebih dahulu. Hal ini dilakukan agar Kain menetap di kerajaan. Selain itu, karena Celestia dan Sylph sudah terlanjur menyukainya, maka Kain terpaksa harus menerima pertunangan itu. Sebelum menghadiri acara bangsawan, Ken bertemu lagi dengan para dewa. Kali ini, dia mengkonsultasikan status miliknya yang sudah setara dengan manusia setengah dewa. Dikarenakan di dunia itu tidak ada hiburan, para dewa menyarankan agar dia menciptakan permainan dari pengetahuan masa lalunya. Kebetulan, Ken mempunyai kenalan anak pedagang, makanya dia mendatangi anak tersebut untuk melakukan kontrak dagang dengan ayahnya. Dalam kontrak itu, Ken meminta tolong pada Tamanes untuk membuat game dan menjualnya. Sedangkan game yang dia maksud merupakan permainan papan yang mirip dengan catur. Setelah melihat aturan dan cara mainnya, Tamanes beranggapan kalau game itu akan laku. Oleh karena itu, sebagai kepala perusahaan, dia akan berusaha sebaik mungkin. Setelah bertemu Tamanes, Ken langsung berhadapan dengan Reine. Karena sudah meninggalkannya secara tiba-tiba, maka Ken harus menemaninya sampai suasana hatinya kembali membaik. Tak membutuhkan waktu lama, Tamanis dapat menyelesaikan permainan yang dipesan oleh Kain. Hasilnya sesuai dengan yang diharapkan. Tamanis juga sangat menyukainya dan sangat yakin permainan itu pasti sangat populer. Saat membuatnya, Kain meminta untuk dibuatkan dua versi. Yang satunya untuk rakyat biasa, sedangkan yang satunya untuk bangsawan dan para pedagang kaya. Namun, dikarenakan tidak memiliki modal yang cukup, Tamanis tidak yakin bisa melakukannya. Di saat itulah, Kain memberikan banyak koin emas sehingga rencananya bisa terlaksana. Setelah itu, mereka mempersembahkan game buatannya kepada Dewa Dagang. Dengan demikian, maka selama 3 tahun ke depan, tak akan ada yang bisa meniru produk yang telah mereka ciptakan. Mengingat dia akan bertemu lagi dengan Raja, Kain juga minta dibuatkan untuk keluarga kerajaan. Ia berencana akan memberikannya sebagai hadiah. Setelah menyelesaikan urusan bisnisnya, Ken segera melakukan persiapan untuk ikut pertemuan bangsawan. Dalam acara tersebut, dia menemui para bangsawan beserta dengan anak-anaknya. Putri bangsawan Sil juga menghadiri acaranya. Tapi dalam acara itu, mereka baru memperkenalkan diri secara resmi. Selama perkenalan, ayahnya Sil terlihat sangat menakutkan. Sedangkan Sil terlihat sangat cantik, sampai Ken mengira bahwa dia adalah seorang putri. Tak berselang lama, raja datang dan memberikan sambutan. Setelah memberikan sambutan, setiap keluarga menghadap raja untuk saling menyapa. Kain masih berumur 10 tahun, tapi kemampuannya dalam merayu membuat putri Celestia jadi terpikat kepadanya. Setelah menyapa putri, Kain juga memanfaatkan kesempatan itu untuk memperkenalkan produk barunya. Ketika Kain sedang berbicara berduaan dengan Silk, ada beberapa anak bangsawan yang mencoba mengganggunya. Mereka ingin berbicara dengan Silk dan menyuruh Kain untuk pergi meninggalkannya. Kemudian, Kain memperkenalkan diri kepada mereka, tapi mereka malah salah paham dan menganggap kalau Kain itu anak bangsawan tingkat bawah. Oleh karena itu, mereka menyuruh Kain agar bersikap lebih hormat. Tapi karena tidak mau melakukannya, Kain ditantang oleh mereka dalam pertarungan sihir. Namun, serangan sihir yang dikeluarkan mereka
naga itu terlalu lemah. Makanya Silk tidak tahan, ingin segera menyelesaikan kesalahpahamannya. Silk bilang Ken bukan putra bangsawan biasa. Dia adalah orang yang telah menyelamatkannya dan menerima gelar bangsawan. Setelah mengetahui hal tersebut, anak-anak itu langsung minta maaf dan segera pergi meninggalkannya. Permainan papan yang diciptakan oleh Kain menjadi permainan yang populer bagi keluarga kerajaan. Mereka sangat menyukainya sampai ketagihan memainkannya. Mengesampingkan hal tersebut, kini Kain sudah memiliki mansion sendiri. Namun, mansion yang diberikan oleh raja itu adalah mansion bobrok yang sudah lama tidak digunakan. Kondisinya sudah sangat kotor dan tidak layak huni. Tapi untung saja dia memiliki sebuah sihir untuk membersihkan semua ruangannya. Selain itu, dia juga bisa memperbaiki yang rusak dengan memakai sihirnya. Dengan demikian, maka mansion itu jadi bersih seperti rumah baru lagi. Setelah semua ruangan dibersihkan, Kai memanggil para pelayan yang ada di rumah ayahnya. Sebagai pelayan khusus untuknya, Sylvia sangat senang saat dimintai datang oleh dirinya. Namun, dikarenakan rumah itu sudah bersih, maka mereka akan bersiap untuk menerima barang pindahannya. Sementara Kain harus pergi ke rumah ayahnya karena kakak-kakaknya sudah pulang. Jin dan Alec merupakan anak pertama dan anak kedua. Meskipun Kain sudah mendahuluinya, mereka tetap bersikap ramah dan merasa bangga terhadap adiknya. Raini tidak sabar ingin segera pergi ke mansion adiknya, makanya mereka langsung pergi ke sana bersama dengan orang tuanya. Ayahnya Kain tidak mengerti dengan apa yang telah terjadi. Saat datang tahun lalu, dia yakin rumah itu bobrok dan sudah usang, tapi sekarang malah terlihat seperti rumah baru. Ayahnya curiga kalau itu perbuatannya Kain. Lalu Kain menjelaskan kalau dia sedikit merenovasinya dengan memakai sihir. Namun, meskipun mansion itu sudah bagus, ayahnya merasa ada yang kurang karena tidak ada karya seni. Untuk mengatasinya, Ken pun memajang tubuh naga yang sudah diawetkan. Hal ini tentu saja membuat keributan karena naga itu adalah monster kelas bencana. Tapi jika sudah diawetkan, jadi bernilai ribuan koin platinum. Setelah mendapatkan mansion, maka setiap bangsawan harus mengadakan pesta dan mengundang bangsawan lain. Hal ini membuat Ken kebingungan karena belum pernah melakukannya. Sylvia memberi saran agar tidak terlalu formal saja. Ken bisa menyediakan hadiah dan hidangan yang unik yang hanya bisa terpikirkan olehnya. Ide tersebut ternyata berjalan lancar. Tamu sangat menyukai makanan dan minuman unik yang dibuat olehnya. Selain itu, Ken telah menyiapkan gelas berkualitas untuk semua tamu yang datang. Biasanya, raja tidak mendatangi pesta yang diadakan oleh bangsawan kelas baron. Tapi berhubung dia adalah penyelamat sekaligus tunangan putrinya, raja ingin sekali menghadirinya. Hasilnya, raja sangat menyukai pesta itu. Dari hidangan sampai semua pelayanan lainnya membuatnya kagum, sehingga Ken diberikan pujian terbaik. Tak lama setelah itu, seorang bangsawan yang tidak menyukai Kain datang menghadiri pestanya. Tampaknya dia sengaja datang terlambat dan berniat untuk mengacaukannya. Meskipun sifatnya menyebalkan, Kain tetap melayaninya dengan sebaik mungkin. Sedangkan para bangsawan lain mulai membicarakan kesombongannya karena sudah datang terlambat melebihi raja. Marquis Gurgino tidak memperdulikan hal tersebut. Dia malah menjelek-jelekkan hidangan dan pelayanan yang telah diberikan. Tapi saat Kain memberikannya hadiah, dia malah ingin meminta lebih. Daripada menimbulkan keributan, Kain pun memutuskan untuk mempertemukannya dengan raja. Gurgino tidak menyangka raja akan hadir di pestanya. Makanya dia langsung merasa malu dan tidak berani lagi berbuat macam-macam terhadap Kain. Sementara raja tidak akan membiarkannya begitu saja. Dia akan memberikannya pelajaran supaya menjadi contoh bangsawan lain. Pada suatu ketika, Kain diminta Perdana Menteri untuk menaruh bahan monster di gudang istana. Namun, gudang itu tidak cukup untuk menyimpan semuanya. Dia membutuhkan area lapangan karena yang ditangkap adalah naga bumi. Hal ini membuat komandan kesatria sangat terkejut. Makanya dia mengajukan pertanyaan, apakah Kain itu pahlawan atau pilihan dewa? Kain tentu saja tidak memberitahunya. Dia mengatakan cuma putra bangsawan biasa saja. Setelah itu, Kain dipaksa untuk ikut pelatihan. Dia akan dipertemukan dengan komandan kesatria. Sebelum bertemu dengan komandan kesatria, Kain diminta untuk latihan pedang dengan semua kesatria. Awalnya, mereka menolak melawan anak kecil seperti dirinya. Tapi setelah Kain menunjukkan kemampuannya, mereka tidak segan untuk menyerangnya secara bersamaan. Di saat itulah, komandan kesatria menghampirinya. Dia menghentikan pertarungan itu karena mengira Kain sedang ditindas oleh kesatria.
Kemudian, wakil komandan menjelaskan kalau Kain itu adalah pahlawan yang telah menyelamatkan putri. Mengetahui hal tersebut, komandan malah langsung menantang Kain untuk berduel pedang dengan dirinya. Tanpa banyak basa-basi, Kain langsung diserang dengan memakai pedang sungguhan, sedangkan dirinya sendiri hanya menggunakan pedang kayu. Meskipun hanya memakai pedang kayu, tapi kemampuan berpedangnya dapat mengimbangi komandan kesatria. Kecepatan pergerakannya juga jauh lebih cepat dari sebelumnya. Pada akhirnya, Kain menodongkan pedangnya dari belakang dan memenangkan duel tersebut. Namun, ada yang tidak beres dengan komandan kesatria. Meskipun mereka belum saling mengenal, dia malah seenaknya memutuskan untuk menikah dengan Kain. Sebisa mungkin, Kain menolak lamarannya, tapi komandan tetap memaksa ingin sekali menikah dengannya. Komandan kesatria itu bernama Tivana. Dia adalah putri bangsawan kelas atas yang menguasai hutan utara. Karena berasal dari ras peri, Tivana tidak terlalu memperdulikan usia. Dia bisa hidup selama 300 tahun tanpa mempengaruhi penampilannya. Setelah itu, Tivana membawanya ke istana untuk meminta izin kepada raja. Kemudian, raja menjelaskan kalau Kain itu sudah bertunangan dengan putrinya. Namun, hal ini malah membuat Tivana semakin ingin menikah dengannya. Karena Kain sudah diakui oleh raja, dia mengira kalau Kain itu lebih kuat dari apa yang dia kira. Sebenarnya, Tivana bukan bangsawan biasa. Dia termasuk sebagai putri di negeri para peri. Oleh karena itu, dia harus meminta izin dulu kepada ayahnya. Dan dia langsung melakukannya di saat itu juga. Setelah Tivana dan Kain pergi, raja mempertanyakan kenapa dia bisa sekuat itu. Karena sangat mencurigakan, maka raja berencana untuk mengujinya. Tak berselang lama, Kain kembali dipanggil oleh raja. Kemudian, mereka menunjukkan buku sihir tingkat kaisar yang dibawa oleh raja pertama. Selama ini, tidak ada yang bisa membacanya. Tapi sekali baca saja, Kain bisa mengerti tulisannya. Dengan begini, maka kecurigaan terhadap Kain jadi meningkat drastis. Dia tidak bisa lagi membuat alasan atau membohongi raja. Pada akhirnya, Kain memutuskan untuk berkata jujur. Tapi syaratnya, dia ingin semua orang yang dengar untuk merahasiakannya. Jika tidak, maka dia harus pergi dari kerajaan itu. Raja menyetujui syarat tersebut, lalu Kain mengatakan dia punya ingatan dari kehidupan sebelumnya. Selain itu, dia juga pernah bertemu dengan semua dewa dan mendapatkan berkah dari mereka. Atau dengan kata lain, dia adalah reinkarnasi pilihan para dewa. Setelah mendengarnya, raja merasa harus memperlakukannya sebagai orang suci. Dia juga bersedia menyerahkan tahta supaya Kain menjadi raja. Namun, Kain menolak semua itu. Dia hanya ingin menjalani hidup bebas seperti orang biasa.